gue sekarang ini semakin justru memberikan inspirasi lah, mungkin inspirasi positif banget buat Tuhan. Gimana tuh Mas Randy? Tuhan. Sebenarnya sih itu mungkin salah satu goalsnya Lady Samato ya. Ya, maksudnya setelah kita pernah ada di tengah-tengah badai, kita ngalamin badai, kita ngalamin masalah, sekolah pasti ngalamin masalah. Gimana dari kita setelah melewatin suatu masalah besar, habis itu ada penyelesaiannya, tapi habis itu kita juga bisa jadi berkat buat orang gitu. Bisa bukan cuma kasih kagetnya doang, bukan bisa ngebagi good newsnya juga, tapi juga bisa kasih ke orang tuh supaya edukasinya juga gitu loh. Gimana ya caranya ya? Jadi berkat, jadi contoh yang baik lah. Ya. Bukan cuma semoga. Ya. Intinya kalau misalnya kita punya masalah, ya siapapun lah, pasti orang kan punya masalah. Kita bisa mengajukan, kita bisa memetik sebuah kebaikan atau bisa memetik supaya ada hal yang kita bisa petik karena sorry, kalau di hidup ini kan pasti kita percaya ya kalau nggak ada kita sih nggak kebetulan, pasti Tuhan punya rencana buat hidup kita, kenapa Tuhan hidup kita, pasti ada maksudnya, kenapa kita dikasih masalah, kenapa kita dikasih ujian, pasti karena ada maksud Tuhan. Nah kalau kita tidak menangkap, merespon maksud Tuhan itu dengan baik, pasti Tuhan akan membuat masalah itu akan terus meningkat cycle-nya. Menurut aku ya, karena itu buat kebaikan kita. Misalnya banyak orang yang suka berbohong. Kalau dia suka berbohong, dia akan terus tuh bilang kalau dia nggak mau berhenti, dia nggak mau belajar lagi, nggak belajar untuk jujur, ya Tuhan akan menempatkan dia di seperti itu, bahwa dia bohong, ketahuan, dia bohong, ketahuan. Gitu aja. Ya sampai itu buat apa? Kan karena Tuhan sama kita, tapi buat kita tidak menyanyiakan hidup yang Tuhan kasih. Tidak menyanyiakan kehidupan yang Tuhan kasih, supaya kita bisa mengambil makna, bisa mengambil hikmah baiknya dari setiap masalah yang kita hadapi. Jadi dari setelah kejadian yang kemarin itu banyak yang tanyakan gimana temannya seorang apa gimana? Bagaimana seorang bertobat. Dan sekarang ini kayak sudah sibuk banget di gereja untuk melakukan hal itu. Iya, puji Tuhan. Maksudnya kalau pertobatannya kan aku nggak pernah mau bilang kayak pertobatannya udah sampai sini, terus perubahan baiknya udah sampai sini, enggak. Biar orang lain aja yang lihat, terutama biar Lady aja yang nilai. Dia orang paling dekat aku gitu, biar dia aja yang nilai gimana aku sekarang. Tapi kalau aktivitas aku sekarang ya aktif di gereja, dan kita juga sama-sama lagi bangun di gereja, sama yang lain, sama Kak Gideon, pastor kita. Kita banyak, bukan aku sama Randy. Sama pastor-pastor yang lain tadi, kalau teman-teman lihat tuh. Ada Kamanda Stefania, ada Binsar, ada Nongko sama suaminya yang mau. Iya. Banyak namanya. Ada Daud, ada Tiffany, gitu, ada banyak. Iya. Setelah melewati hal itu masih banyak cobaan kayak maksudnya yang dengan hal yang sama ini. Nggak boleh beli kaset PS banyak banget. Kalau dengan hal yang sama itu namanya kita nggak belajar. Tapi kalau dibilang ada nggak sebagai pasangan, sebagai suami istri ada masalah nggak ya, pasti ada. Pasti ada lah. Kalau namanya ribut pasti ada argumen. Namanya kan juga pasti manusia, pasti ada argumen. Cuma pastinya dari semua pelajaran yang kita udah dapetin dari masalah kemarin kan sangat gak bijak gitu kalau misalnya kita mengulangi lagi, terus kita malah ibaratnya mungkin bukan jatuh ke lubang yang sama, jatuh ke lubang yang lebih dalam lagi gitu loh. Jadi ya belajar. Tapi kalau misalnya masih ada bukan ngecek, mungkin argumen pasti ada lah, namanya suami istri pasti ada lah. Masalah taruh di kasur aja pasti jadi masalah. Jadi masih ada rasa ketakutan nggak dengan apapun yang dilakukan? Enggak sih ya, puji Tuhan, aku selalu udah terinspirasi sama Tuhan. Malah justru aku semakin yakin dan semakin percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Kenapa? Karena hal yang nggak pernah nggak ibaratnya gini loh, Tuhan tuh sudah memperingatkan ke aku bahwa segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang gak baik itu tuh dengan waktunya Tuhan pasti akan dibukakan. Jadi sebagai manusia, kalau menurut aku sesimpel, kalau aku udah punya pengalaman sama Tuhan seperti itu gitu ya, harusnya aku nggak punya ketakutan atau aku nggak punya khawatir atau nggak punya trauma akan itu gitu, karena aku sudah diingatkan sama Tuhan. Itu percayaannya ke Randy sendiri gimana?
jujur kalau Randy sih dia membangun trustnya sendiri sih. Aku nggak pernah, boleh tanya aja sama Randy sendiri apakah Nah, tanya deh. Oh, jadi sebenarnya sih kalau trust aku tuh nggak pernah gimana ya. Kalau dari kemarin aku ngejalanin cuma memperbaiki diri aja, memperbaiki karakter aku yang naik kelas lah, ibaratnya nggak tinggal kelas lagi gitu. Terus kalau misalnya untuk kepercayaannya Lady sendiri, aku tuh nggak pernah ngerasa dicurigain. Itu yang kadang-kadang buat aku tuh mungkin ya puji Tuhan sih, bukan aneh sih, cuma heran gitu, kok harusnya kan dia posesif atau mungkin nanyain atau apa video call atau apa-apa, malah dia lebih bukannya cuek tapi lebih kasih kepercayaan ke aku gitu. Mungkin iya, makanya aku selalu bilang dia, aku nggak pernah mau kasih nilai aku yang ngomong ke dia yang nilai aku gimana, dia yang lebih tahu. Jadi kalau misalnya orang-orang sekarang mau nanya Randy itu gimana, tanya sama Randy, karena aku mau nilai diri aku sendiri, karena aku masih banyak kurangnya. Randy lagi sekitar gereja sama Tuhan. Kalau untuk masalah dunia ini gimana nih? Karir juga Randy udah mau berangkat dia, Mbak. Dia bikin film 2 bulan masa ya kayak bersyukur ya bahwa apa yang orang bilang ya katanya wah karirnya hancur, tapi kalau sama Tuhan buktiin ya, maksudnya dipulihkan sama Tuhan gitu ya. Jadinya semakin apa ya, semakin jadi manusia yang tahu diri lah gitu. Tuhan Intinya kalau aku tuh coba bilang gini, mungkin dari masalah kemarin ya kita ngomong manusianya aja ya. Udah pasti lo udah selesai semuanya, karirnya hancur, Tuhan yang dilihat sama orang. saya dilihat sama orang lain. Tapi kan kalau kita misalnya serahin semua sama Tuhan kan gak ada yang mustahil. Satu, kedua, aku juga bukan yang gak mikirin karir gitu, tapi aku sekarang balikin lagi aja. Kalau aku punya karir tapi karakter aku gak baik, karakter aku masih bobrok, karakter aku juga masih ngaco, masih ibaratnya nggak baik buat keluarga aku ya, terutama buat Lady, buat anak-anak. Mau karir aku sebagus apa, nama aku sebaik apa di luar sana, itu bukan suatu achievement buat aku. Mau dapat award tapi kelakuan di dalamnya masih bobrok buat apa? Jadi buat aku tuh mendingan aku perbaikin dulu, aku pulang, aku ke rumah, aku ketemu sama Lady, ketemu sama anak-anak, mereka ngeliat aku tuh suatu sebagai pemenang gitu.